Kami dari kelompok 2 atas nama Jilmaini Asuna NIM 10114221117 dan Siti Islami Dinabiah NIM 10114221150. Perspektif kebudayaan hingga pembentukan teori-teori kebudayaan. Cara pandang terhadap kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang budaya ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban, sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara berpikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. Salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Selama era romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme, seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan kekaisaran Austria-Hongaria, mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya ini tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Kebudayaan dalam berbagai perspektif. Yang pertama, kebudayaan dalam perspektif sosial. Suatu kebudayaan tidak akan eksis tanpa masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan dalam perspektif cultural studies. Budaya dalam perspektif cultural studies merupakan medan nyata tempat berpijaknya berbagai praktik, representasi, bahasa, dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Cultural studies lebih menekankan pada pembacaan budaya sebagai tindakan kontra-hegemoni, resistensi terhadap kuasa dari atas, dan pembelaan terhadap subkultur. Kebudayaan dalam perspektif sejarah. Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas manusia dalam sebuah struktur sosial, baik yang terjadi pada masa lampau, kini, maupun masa depan. Pada hakikatnya, keberadaan manusia akan berkembang mengikuti pola waktu. Artinya, eksistensi kebudayaan berkembang menurut irama waktu yang mengitarinya. Kebudayaan dalam perspektif psikologi dan filsafat. Memahami kebudayaan tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai subjek dan objek. Keberadaan manusia yang terbagi antara tubuh dan pikiran menjadi faktor penting dalam melihat fenomena kebudayaan. Produk kebudayaan akan bergantung pada keberadaan manusia sebagai pelaku budaya. Dari perspektif ke teori kebudayaan, pengertian dan fungsi. Teori ada sebagai hasil pengamatan tentang kehidupan sosial dalam satu pola yang terpadu. Teori adalah seperangkat preposisi yang dinyatakan secara sistematis dan saling berhubungan secara logis yang didasarkan secara teguh pada data empiris. Teori harus melaksanakan fungsi. Yang pertama, menjelaskan fakta yang sudah diketahui, dan yang kedua, membuka celah pandangan baru yang dapat mengatur kita menemukan fakta baru. Ragam teori kebudayaan. Teori kebudayaan dapat digunakan untuk keperluan praktis, memperlancar pembangunan masyarakat, sedangkan pengetahuan teoritis tentang kebudayaan dapat mengembangkan sikap bijaksana dalam menghadapi serta menilai kebudayaan-kebudayaan lain dan pola perilaku yang bersumber pada kebudayaan sendiri. Pengertian etnografi. Secara bahasa, kata etnografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya deskripsi mengenal orang, suku, bangsa yang diuraikan dengan tulisan. Kemudian secara harfiah bisa disebut bahwa etnografi adalah budaya dalam perspektif keilmuan. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berkaitan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Etnografi baru mulai berkembang sekitar tahun 1960-an, bersamaan dengan perkembangan antropologi kognitif. Tujuan etnografi baru yaitu untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dan menggunakan budaya tersebut di kehidupan. Dalam etnografi baru, tugas etnografer mengupas bagaimana sistem pengetahuan masyarakat yang diteliti dapat keluar dari pikiran mereka dengan cara melakukan diferensiasi terhadap hal tertentu. Etnografi baru tidak mengharuskan etnografer untuk melakukan penelitian di luar suku bangsanya, melainkan etnografer dapat mempelajari kebudayaannya sendiri. Hubungan antara teori etnologi dan fakta etnografi. Perbedaan antara fakta dan teori telah dikeramatkan dalam antropologi, yaitu berupa perbedaan antara etnografi dan etnologi. Pengumpulan fakta bukanlah prosedur ilmiah yang telah memadai.
Fakta hanyalah ada sehubungan dengan teori, dan teori tidak dirusak oleh fakta. Teori digantikan oleh teori-teori baru yang memberikan penjelasan yang lebih baik tentang fakta itu. Julian Seward, Cultural Causality dan Law. Etnografi pada masyarakat kompleks. Terma masyarakat kompleks ini mengacu pada masyarakat yang mempunyai karakteristik terbuka, besar, dan cenderung heterogen. Kebudayaan masyarakat kompleks merupakan kelompok kebudayaan yang saling tumpang tindih. Untuk itu, dalam meneliti kebudayaan pada masyarakat kompleks, peneliti harus menemukan satu atau lebih culture scene sebagai fokus penelitian.